Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Ibnu Hibban, min sa'adatil mar'i fid dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u minas sa'adah. Ada 4 hal yang termasuknya di dalamnya kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Al-maskanun wasi'ah, rumah yang luas. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah wal markabu hani'un, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqawah, dan ada 4 hal yang termasuknya kesengsaraan, kata Nabi. Al jarus su, ya ini tetangga yang buruk. Al mar'atu su, istri yang buruk. Wal maskanun dhayiq, rumah yang sempit. Wal markabus su, dan kendaraan yang buruk. Itu satu kesengsaraan. Sahih Ibnu Hibban, hadis 4542. Parameter kebahagiaan secara materi, ya, yang pertama itu istri yang solehah. Kita tahu kalau kita pulang dari mana-mana, rumah yang utama, ya, itu adalah tempat di mana kita akan bernaung di dalamnya. Rumah kedamaian yang ada di dalamnya. Rumah yang jadi tempat tinggal untuk anak-anak kita. Kalau ibunya nggak benar, kalau istrinya nggak benar, itu rumah terasa kayak neraka. Makanya dari sekarang yang belum nih, berdoa lah. Serius doanya. Nih di bulan-bulan Muharram ini, ya, di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, benar-benar serius, apalagi nanti 10 Dzulhijjah. Setiap ibadah yang kita jalanin, jadiin hajat kita di dalamnya. Ya. Yang kedua adalah rumah yang luas. Rumah yang luas ada keterkaitan dengan lapangnya dada juga, lapangnya hati. Bukan mesti rumahnya lapang, tapi kelapangan rumah juga jadi barometer. Kenapa? Mudah kita menyambut tamu yang banyak, mudah kita bikin acara-acara untuk apa? Acara-acara besar bersama, mudah, tidak kesulitan. Nah, di situ ada kelapangan yang Rasulullah sabdakan. Terus tetangga yang baik. Kita tahu tetangga ini juga bagian dari apa? Bagian dari krusialnya hidup bermasyarakat kita. Ada cuplikan-cuplikan yang Masya Allah tetangga punya kedengkian luar biasa, ngelemparin kotoran lah, naruh jemuran, nutup pagar, lewat dihalangin, batu dilemparin, sampah disautin. Nauzubillah. Makanya ada ulama mengatakan, carilah tempat tinggal dengan ukuran tetangga. Jangan ukuran rumah dulu. Jadi kita ukur tangga kita dulu, kira-kira baik apa enggak. Ya, kalau ulama dulu itu membandingkannya dengan Makkah wal Madinah. Lihatin ahlu Makkah. Ya, mereka merujuk tangga itu karena dekat dengan Baitullah. Orang kalau udah dekat rumah Baitullah, rumahnya Allah, hati itu beda, tenang. Gitu. Yang kedua apa? Cari tempat di mana ketenangan ada di dalamnya, kedamaian, kelembutan, kasih sayang, dekat dengan Rasulullah SAW. Gambaran di sana adalah dekat dengan taklim, orang-orang yang dekat dengan ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan tuntunan daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang dimaksud. Cari tetangga yang dekat-dekat begitu, yang hatinya sama ibadah nggak berat, hatinya sama cinta damai, sama cinta kerukunan, sama cinta apa? Kasih sayang. Gitu. Itu bagian dari kiat kita ingin hidup panjang dalam bermasyarakat, di dalam kita berumah tangga. Ya, istri kita kan bisa jadi apa? Bual-bualan tetangga kalau ngapa-ngapa. Tetangga kita bisa jadi apa? Bisa jadi musuh bebuyutan. Karena di dalam hadis ada dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarah. Tidak beriman seorang muslim, ya, tidak beriman dari kalian kalau tidak menghormati tetangganya. Sampai iman dijadikan taruhannya. Maka tetangga ini penting. Ya. Dan kendaraan yang nyaman. Ya, kita tahu kendaraan kalau udah nyaman gimana? Kemana-mana enak. Kendaraan nyaman ini bukan cuma fasilitas, tapi ketenangan batin di dalamnya. Apa? Kagak ngutang, kagak diuber-uber, bukan yang subuhat, bukan yang haram. Tenang kan hati kita. Kenyamanan bukan cuma sama fisiknya, tapi sama substansinya. Gitu. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita di dalam apa? Sabda Nabi besar dalam kebahagiaan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
dari apa yang diuraikan, yang dipaparkan, menjadi motivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah lebih dekat lagi, lebih semangat lagi, dan Allah kuatkan hati kita untuk menjalankan segenap apa yang kita ketahui dari ilmunya. Amin ya rabbal alamin.